Oke, di video kali ini gue bakal buat video ini for the first time in my life ya. Gue melakukan hal ini demi konten yang ya mungkin gue buat video ini lebih buat sharing aja buat kalian-kalian semua ya buat sekedar informasi aja lah ya. Terserah video ini mau di komen apa, gue juga gak terlalu peduli tapi gue kepo juga sih. Makanya gue melakukan hal ini. Anjay. So, jadi yang gue pegang ini adalah iPhone 15 Pro yang lagi gue pakai saat ini. Kebetulan ya handphone ini nggak terlalu kepake juga sih. Jadi daripada gabut ya, mendingan HP ini gue jadiin konten. Dan gue bakal melakukan eksperimen kecil-kecilan. Gue bakal coba gadai handphone ini dengan keadaan full set, bawaan Apple semua. Dan handphone ini resmi by the way ya. Dan kira-kira bakal laku berapa sih HP ini? Bakal laku berapa dan kira-kira handphone ini persyaratannya caranya gimana aja sih? Nah, by the way handphone gue ini mulus semulus-mulusnya, nggak ada lecet-lecet yang gimana-gimana. Jadi gue nggak tahu ya cara kerjanya Gade itu kayak gimana ya, melihat kemulusannya kah dinilai atau handphone itu dilihat tahun berapa, gue nggak tahu. Coba lo tulis di kolom komentar juga buat yang lebih paham masalah gade-gade barang. Gue buta banget masalah gade per gade-gadean, nggak terlalu ngerti. Karena gue kepo makanya gue bikin konten ini dan LCD gue juga masih bawaan. Intinya handphone ini secara fisik maupun secara penggunaan secara interface nggak ada kendala sama sekali dan benar-benar enak banget. Jadi kalau lo tanya kalau HP gue ada minusnya kameranya gini atau layar udah pernah gantian KW ataupun bla bla bla, I don't know, gue nggak tahu apakah orang admin atau si pihak operator si Kang Gadenya itu ngerti atau nggak terhadap kondisinya. Gue nggak tahu, tapi intinya yang gue gade ini handphone baru ya, gue beli dari baru. Intinya HP ini HP resmi, gue nggak tahu kalau non resmi itu kayak gimana, I don't know. Dan kalaupun ada lecet-lecet, den atau LCD retak minus, gue nggak tahu. Oke, sekedar informasi aja, HP yang gue pegang ini paling murahnya itu harganya masih di 17 jutaan untuk harga secondnya. 17, 18 untuk gigabyte paling mentok masih di atas 20 juta lebih ya. Intinya harganya itu range-nya antara 17 juta sampai di 20 juta lebih. Tergantung kelengkapannya, tergantung full set atau tidak ya. Nah, ini kan video gade bang. Kenapa lu kasih tau harga? Iya, biar dapat kalkulasinya. Nah ini gue nyuruh orang sih buat gadein handphone gue karena gue nggak ada waktu juga buat keluar kayak gini. Nah gue nggak tahu nih lokasinya di mana, cabangnya di mana. Ada sih alamatnya di Seruk ya. Cuman gue nggak baca secara detail lah. Dan gue gade, tempat gadenya ini kalau nggak salah Raja Gade atau pusat Raja Gade kayaknya sih. Ini Raja Gade ya, Raja Gade. Dan sini ada tulisan-tulisan apa lah. Gue nyuruh tim gue, orang gue buat foto-fotoin sekitar. Nah ini ada promo potongan tarif 5% atau apapun itu. Kalau lo tanya promo-promoan Gade gitu, sumpah gue nggak tahu menau men. Gue nggak tahu menau. Ini gue suruh foto aja. Nah, kira-kira laku berapa? Oke. Di sini ini adalah suratnya ya, surat bukti gadenya. Ya, ini gua di Raja Gade, gua gadenya. Di sini lo bisa lihat nominalnya 7 juta ya. Dan kenapa 7 juta? Kan harga HP-nya 17 juta sampai 20 juta lebih. Kenapa cuma 7 juta? Men, ini gue buang-buang duit setengah juta, boy. Gue buang-buang duit setengah juta buat konten beginian. Masalahnya orangnya itu nggak nggak kekecilan kak, nggak kekecilan bla bla bla. Ya udah, jadi gue suruh orang gue ya udah 7 juta aja. Jadi by the way iPhone 15 Pro ini kalau digadein itu laku ya bisa dicairin itu sekitar 13 juta. Nah 13 juta berarti cairnya itu gue tanya, gue suruh tim gue nanya itu sekitar 11 juta 400. Jadi kita gade iPhone 15 Pro mentoknya tuh 13 juta ya, sama admin potongan dan lain-lain. Jadi duit yang lo terima tuh cuman 11 juta 400 itu kepotong sekitar sekian juta, cukup banyak ya kan. Nah di sini gue gadein cuman 7 juta aja, setengahnya aja. Gue bilang ya udah lu setengahan aja. Gue suruh setengah aja itu sekitar 7 juta. Nah itu biayanya berapa? Nominal gadenya 7 juta di sini. Duit yang diterima sama tim gue itu sama orang gue itu 6 juta 100 ya. Tuh duitnya diterima 6 juta 160 tuh ada tulisannya cash ya. Ini nilai taksiran 7 juta 700 jadinya uang pinjaman gue suruh 7 juta ya. Tarifnya 700 ribu. Jadi di sini nominalnya 7 juta something yang diterima cuma 6 juta 160.
Karena ini gue cuma bikin konten aja, habis udah cair duitnya gue suruh ambil lagi. Gue suruh ambil lagi tuh duitnya, ambil lagi HP gue. Ini cuma buat konten doang. Jadinya gue rugi 500.000 lebih buat bikin konten ini, tapi gue kepo aja. Nah di sini gue harus bayar lagi 6.650.000. Uset dah ya. Duit yang diterima sama gue cuma 6.100.000 ya, 6.100.000 sekian. Dan gue harus balikin, harus bayar 6.600.000-an. Itu dengan syarat cuma 3 hari ya. Lewat dari 3 hari gue harus bayar 7 jutaan. Jadi karena ini berhubung HP-nya udah selesai, udah tanda tangan dan lain-lain, duit udah cair, ya udah ya habis itu langsung gue suruh ambil lagi. Dan ya kalau lu gadeinnya dalam waktu cuman sehari gitu, itu lu cuman kena cair 7 juta, dari 7 juta transaksi, cair cuma 6,1, lu cuman bayar 6,6 juta. Cuman kalau seandainya lu sebulan, ini gua harus bayar 7 juta ya. Karena ini baru selesai langsung gua ambil lagi barang gua. Ini gue cuman bayar 6,6 juta dari duit cair 6,1 juta. Itu aja gue udah rugi 500.000 boy buat konten gade-gade HP ini. Ini bisa jadi gambaran ya, dengan nominal handphone 3 yang secondnya 17 juta laku di gade itu berapa, jadi lu bisa kalkulasi sendiri lah. Terus di samping orang gue katanya banyak banget orang yang gade-gadein handphone. Gue nggak nanya sih HP murah harga berapa. Mungkin kalau konten ini rame gue bakal coba gade beberapa barang gue kali ya. Rugi men. Gue nggak yakin ya ini AdSense gue balik ya buat konten beginian cuy. Ini kalau ditanya nominal mentoknya ini cuma 13 juta ya. HP gue mentok di 13 juta. Jadi kalau bisa ditafsirkan itu selisihnya hampir 5 juta dari harga pasaran. Jadi gue bisa gambarkan kalau lu punya handphone iPhone 15 Pro ya, itu kalau lo gadein handphone lo itu sekitar hampir 5 juta lebih rendah dari harga pasaran. Jadi lo bisa kalkulasi nih kalau lo BU, mendingan gue jual atau gue gade. Nah itu tergantung lo dah. Tapi saran gue ya kalau lo BU mendingan lo jual aja deh. Kenapa? Karena kalau lo gade itu bener-bener duit lo tuh berkurang banyak. Kalau lo jual paling mentok-mentok kalau ada orang nego sadis mungkin harga pasaran 17 lo mungkin bisa jual 16 ya. At least itu masih lebih manusiawi lah daripada lo harus gade harga HP lo tuh berkurang hampir 5 juta. Permasalahannya kalau lo BU lo bisa nggak bener-bener memprediksikan lo bisa ambil handphone lo lagi. Kalau lo nggak bisa tepat waktu dalam sebulan, itu bunganya gede banget. Lu harus bayar administrasi lagi dan lain-lain. Dan itu nominalnya bukan ratusan ribu, itu berjuta-juta tiap bulan. Yang ada mungkin kalau lu pendem handphone lu itu sekitar setahun, itu udah bisa buat beli iPhone 15 Pro lagi satu. Gila kan? Jadi mungkin bayangnya kira-kira kayak gitulah. Itu yang gue dapat ilmu-ilmu pergade-gadean dari modal nekat gue bikin konten gadai. Di sini dikasih nota bukti tanda jadi seperti ini ya. Sorry ini banyak yang gue sensor-sensor karena privasi yang harus gue jaga di sini. Dan intinya mereka itu juga nyegel handphone gue. Jadi ketika serah terima HP gue tuh disegel ya dan dijamin aman. Gue nggak tahu sih kalau ada kasus yang bla bla bla, gue nggak tahu. Coba lu tulis saya di kolom komentar. Karena gue agak buta ya dunia pergade-gadean. Gue bikin kontennya karena emang udah gabut sih dan nggak tahu harus bikin konten apa. Dan kebetulan gue kepo sama si gade-gadean ini, ya kan. Nah, terus di sini lo juga bisa lihat itu ada tulisan 3 hari ya. Ini kayak gue bilang tadi ada tulisan 3 hari. Ini kalau seandainya lewat dari 3 hari, gue bayarnya nggak segini. Itu udah dihitung ya, terhitung lo sama aja kayak minjem sebulan, ya kan. Dan saran gue, bener-bener ya, saran gue nih ya, kalau lo ada BU, ya jual aja sih handphone lo. Ya tapi kalau seandainya susah lu bener-bener butuh BU dan cash keras banget emang agak susah sih. Emang pegadaian ini bukan pegadaian, maksud gue gade-gade barang ini jauh lebih cepat sih. Jadi intinya gitulah. iPhone 15 Pro gua ini cuman laku 13 juta kalau digadein. Cuman laku segitu. Cuman karena gue buat properti konten jadi gue cuman ngambil setengahnya aja. Itu aja gue rugi 0,5 juta cuy. 0,5 juta lebih lah buat bikin konten gade ini. Dan ya udah sampai di sini video gue mengenai pergade-gadean. Gue nggak tahu harus apa lagi gue bahas dan sampai jumpa di video berikutnya.